Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masuk di tanggal 2 di bulan 2 di tahun 2025. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Januari dan kita percaya Tuhan terus akan menyertai menolong kita di sepanjang tahun baru ini. Mari bersama-sama kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah ada di depan kita untuk bulan ini, yaitu eksposisi kitab 1 Korintus. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai yang ke-20. Kemudian kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama akan kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai 20. Kemudian kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 15 sampai yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita akan sekali lagi berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sore hari ini kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Kami memohon Allah Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami lebih jauh lagi, sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Engkau terus mengurapi kehidupan kami, agar kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kami dapat melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan, di dalam kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Karena itu Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengurapi kami semua Tuhan, pribadi demi pribadi. Demikian juga jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti secara live streaming. Engkau yang akan memberkati dan mengurapi kami. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Kau layakkan lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan melihat satu video. Video ini sebetulnya peristiwa ini sudah agak lama ya, 10 tahun yang lalu. Tetapi dari Kementerian Kesehatan ini bisa menjadi sebuah edukasi gitu ya bagi kita. Ya, saya persilahkan.
Terima kasih. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat kesaksian dari Robi Indra ini orang Samarinda, ya, orang Kalimantan Timur. Dan kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu, dan kalau kita melihat kelanjutan dari kisahnya, dia meninggal pada tanggal 23 Juni tahun 2015 di usia 26 tahun. Bapak, Ibu, dan Saudara tadi bisa melihat kenapa tidak ada suaranya gitu ya. Suaranya kok kecil gitu. Di sini dilubangi, perlu pakai alat, pelan-pelan suaranya. Karena memang dia menderita kanker laring ya. Jadi laring itu tempat pita suara. Jadi akibat kanker stadium 3, akibat dia merokok sejak SD ya. Kankernya stadium 3, dan dari video ini tidak lama setelah itu dia meninggal di usia 26 tahun. Dan dia katakan tadi, saya tidak bisa menyanyi ya, karena ternyata dia dulunya punya suara yang bagus, dia bisa menyanyi. Tapi akibat dari rokok itu yang berlebihan, akhirnya dia menderita kanker laring dan paru-paru stadium 3. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita mendengar ya, apa toh ayat yang bisa menjadi pegangan. Kan tidak ada di dalam Alkitab itu dikatakan tidak boleh merokok gitu ya. Yang seringkali dipakai memang di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 itu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus gitu ya. Memang di dalam Alkitab tidak ada satu ayat yang menunjukkan. Tetapi dari apa yang kita lihat tadi Bapak, Ibu, dan Saudara, itu baru salah satu contoh saja. Bagaimana kebenaran firman Tuhan tentang kita ini harus mempersembahkan tubuh kita ini. Kita harus punya sebuah pemahaman yang luar biasa. Sehingga kita bisa menggunakan seluruh tubuh kita ini plus organ tubuhnya. Jadi kalau kita katakan aku punya tubuh, tidak cuma yang di luar ini kan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada tangan, kaki, ada mata, ada kepala. Nah di dalam tubuh kita ini ada organnya. Bukankah demikian Bapak, Ibu, dan Saudara? Mulai dari otak, mulai sampai di sini alat untuk apa ini, hidung, mulut, dan seterusnya sampai tenggorokan, sampai paru-paru, jantung, pencernaan, organ reproduksi, dan seterusnya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan slide yang berikutnya. Seringkali orang mempertentangkan gitu ya. Kok berbicara tentang tubuh sih, Bu? Apakah tubuh itu lebih penting dari roh atau roh itu lebih penting dari tubuh? Ada tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali orang banyak membicarakan, mempertentangkan gitu ya. Wah, kalau berbicara tubuh itu lebih penting, kok kayaknya enggak begitu deh gitu ya. Apakah enggak tubuh itu lebih kotor atau lebih hina gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus punya sebuah pemahaman bahwa baik tubuh maupun jiwa, roh kita ini harus bisa dipakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Di sini saya tuliskan bagaimana, apakah tubuh itu lebih penting daripada roh dan jiwa? Bagaimanakah kalau ini ada kuis gitu jawaban saudara, apakah tubuh lebih penting mahasiswa STT Ewata? Jawaban saudara bagaimana? Apakah tubuh lebih penting dari roh? Kok enggak ada suaranya? Hah? Tidak. Apakah roh lebih penting dari tubuh? Jawabannya apa? Hah? Sama-sama penting ya, pinter, enggak usah dijawab Bu, yang penting itu sama-sama penting ya.
Apakah roh lebih mulia daripada tubuh? Apakah tubuh lebih mulia daripada roh? Ya. Jadi seringkali ada pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena orang mempertentangkan gitu ya. Apakah tubuh itu lebih penting? Apakah roh itu lebih penting? Apakah jiwa itu lebih penting? Tetapi di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 Rasul Paulus juga katakan, supaya tubuh, roh dan jiwamu terpelihara sempurna. Berarti tiga-tiganya itu sama penting Bapak Ibu dan Saudara. Jadi anggota tubuh kita ini juga memuliakan Tuhan. Nah lalu kalau organ-organ itu gimana Bu memuliakan Tuhannya gitu ya. Kalau tubuh ini kan mulut saya bisa nyanyi gitu ya. Kalau tangan saya bisa bertepuk tangan, saya bisa mengangkat tangan, saya bisa menari untuk Tuhan. Berarti nanti kita akan belajar organ-organ tubuh kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya untuk kemuliaan Tuhan. Berarti juga tidak seperti video yang kita lihat tadi. Berarti kita tidak merusak organ tubuh kita. Bagaimana kita diajar gitu ya. Untuk menjaga fisik kita, untuk menjaga makan, minum, kesehatan. Nah itu salah satu contoh. Ya. Supaya punya jantung yang sehat, paru-paru yang sehat, tenggorokan yang sehat. Kan gitu ya. Kalau orang yang sudah punya sensitivitas gitu ya terhadap tenggorokannya, kita harus tahu diri gitu ya. Oh enggak boleh banyak makan apa Bapak Ibu dan Saudara? Gorengan gitu misalnya ya. Berarti ketika ini dipertentangkan, tidak perlu dipertentangkan. Sebab baik tubuh, jiwa dan roh, semuanya itu sesungguhnya harus bersama-sama memuliakan Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Rasul Paulus menggambarkan tubuh, kalau di ayat yang ke-19 yang nanti kita akan lebih soroti. Kenapa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempatnya Roh Kudus. Kalau kita mulai baca ayat yang ke-12 Bapak Ibu dan Saudara. Rasul Paulus menggambarkan tubuh adalah keseluruhan diri kita, keseluruhan hidup kita. Jadi kalau dari jauh namanya orang hidup, tubuhnya itu kan kelihatan. Betul ya Bapak Ibu dan Saudara? Kalau roh halus enggak kelihatan ya. Tapi kalau kita namanya kita hidup, kita ada. Jadi diwakili dari tubuh kita ini. Apa yang kita pikir, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dan seluruh organ tubuh kita ini. Maka Rasul Paulus sedang menggambarkan tubuh adalah keseluruhan diri kita, keseluruhan hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Saya tulis di situ, tubuh menjadi simbol aktivitas hidup manusia. Tubuh itu keseluruhan fisik manusia. Dari ujung rambut sampai ujung apa Bapak Ibu? Ujung kaki. Ini tubuh. Tubuh dengan segala organnya pada manusia adalah alat perlengkapan untuk bereksistensi dengan segala kreativitas dan aktivitas hidupnya. Jadi kalau sore hari ini kita ada di rumah Tuhan ini, kita ini masih punya tubuh yang sehat. Saya sudah tidak sehat lah Bu, saya sudah sepuh sering sakit. Tapi bisa dikatakan kita cukup sehat, wong kita sudah bisa sampai di sini gitu ya. Jadi ketika kita diberikan anugerah Tuhan dengan tubuh kita ini, berarti tubuh kita ini dengan segala organnya itu adalah alat atau sarana perlengkapan untuk kita terus eksis. Kita selalu ada
dengan segala kreativitas kita dan aktivitas hidup kita. Ibu-ibu yang masih bisa masak, puji Tuhan, haleluya. Bapak-bapak, suami-suami yang masih bisa bekerja, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa beraktivitas, mungkin kita katakan, tapi aku punya kelemahan, Bu. Ada kelemahan, itu manusiawi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ketika kita masih eksis, mungkin sambil kita katakan, aduh fisik saya juga kurang sehat. Tapi kita tetap bisa eksis, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tetap bisa beribadah, bersekutu kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus ketika dia menggambarkan tubuh adalah keseluruhan hidup kita. Keseluruhan fisik kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini kalau mau dibicarakan unsur-unsur tubuh tidak cukup 1 jam 2 jam. Ya. Mulai dari ini kepala, otak dengan sekian miliar. Tidak cuma ratusan juta loh ya. Miliar syaraf di dalam otak kita ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika saya baca bukan ratusan juta. Miliar sel syaraf di otak kita ini. Ini baru masalah kepala ya, otak ya. Otak besar, otak kecil, ada batang otak dan seterusnya. Belum lagi masalah mata. Ya. Hidung, telinga, mulut dan seterusnya. Karena itu sore hari ini kita akan melihat bagaimana nasihat dari Rasul Paulus. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang mencerminkan keseluruhan hidup kita ini. Keseluruhan fisik kita ini. Next. Kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke 6 ayat yang ke-19 Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita melihat di bahasa Indonesia sehari-hari, apa toh yang menjadi latar belakang dari kitab 1 Korintus ini? Kenapa toh Bu kok ini eksposisi kitab 1 Korintus gitu ya? Jadi kalau kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan misi, kemudian setelah dia selesai di Korintus, dia kemudian pindah ke tempat lain. Nah ini jemaat mulai berubah Bapak, Ibu, dan Saudara. Berubah apanya? Setelah ditinggal Rasul Paulus melakukan perjalanan misi ke tempat yang lain. Satu sisi mereka sebagai orang percaya. Tetapi satu sisi hidup mereka ini, mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita melihat latar belakang dari sampai di kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ini, di situ ada banyak kata seringkali disebutkan tentang percabulan Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena memang Korintus ini, ada buku yang menyebutkan Korintus ini adalah satu kota yang maju ketika itu. Satu kota metropolitan yang utama ketika itu. Jadi peradabannya sangat maju, perdagangannya sangat maju. Tapi kontradiksinya moralnya rendah. Kenapa? Karena ada banyak perselisihan, ada banyak jemaat yang melakukan kejahatan, ada banyak orang yang kemudian melakukan percabulan dengan adanya seks bebas. Di Korintus dikenal ada sebuah kuil yang terkenal, kuil Dewi Cinta, Afrodit. Jadi di kuil ini dilakukan sebuah ritual dengan mempekerjakan lebih dari 1.000 orang pelacur sebagai imam perempuan. Ngeri ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Pelacur ini disebut imam perempuan. Maka bisa disebutkan pelacuran bakti. Jadi ini dianggap sebagai imam karena dia harus melakukan itu, perempuan-perempuan ini.
hubungan seks bebas ini sebagai ritual dari ibadah yang tidak benar itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di kuil Dewi Cinta Afrodit ini. Nah, ini sesuatu hal yang sangat mengerikan. Bagaimana ketika Rasul Paulus, dia melakukan perjalanan misi ke tempat yang lain. Jemaat goyah, jemaat melakukan banyak kejahatan di situ. Sekalipun Korintus menjadi sebuah kota yang maju, kota metropolitan yang utama, tetapi moralnya sangat bejat. Maka kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10, di situ disebutkan orang-orang yang berbuat cabul, pencuri, pemfitnah, pemabuk disebutkan di situ. Jadi ini sebuah potret, sebuah gambar kota yang sangat-sangat menyedihkan dari sisi moral. Bagaimana sekarang kita melihat di dunia kita ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Di zaman now ini, di zaman kita hidup sampai hari ini. Kita bisa katakan ya ada miripnya, Bu, seperti di Korintus itu. Meskipun modelnya sekarang berbeda. Tetapi kita bisa melihat kita sebagai orang tua juga was-was gitu ya. Penyimpangan seksual, seks bebas, kejahatan seksual sudah merajalela. Dan kita katakan aduh ngeri sekarang ini ya. Kalau orang zaman dulu mereka orang tua mengajarkan untuk berpakaian, untuk menjaga tubuh begitu ya. Dengan rapat-rapat. Sekarang kebalikannya ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana sisi-sisi itu ditonjolkan, justru malah dibuka gitu ya. Tidak perlu ditutupi. Bagaimana ketika anak-anak bisa melihat. Bagaimana anak-anak bisa mengamati. Bagaimana anak-anak muda bisa mencontoh. Saya pernah mendengar apa yang dikatakan Pak Kristiawan, suami dari Bu Indah, karena beliau juga adalah seorang guru di SMA yang banyak cowoknya, dia katakan sebagai seorang guru. Aduh, saya tuh kalau mengajar anak-anak SMA, apalagi sekarang ini. Seringkali anak-anak itu kedapatan dan ketahuan kemudian dibawa ke pembimbing gitu ya, di bagian bimbingan penyuluhan gitu ya, di konseling. Masalahnya apa? Terikat dengan gambar porno. Jadi ketika mereka ada di kelas, tidak fokus, tidak konsentrasi, ngantuk dan sebagainya. Ketika ini diamati, kemudian ditanya, diamati, ditanya, dipanggil. Kamu kok nilaimu makin lama kok makin turun. Kamu ketika kuliah kok kayaknya kok tidak fokus gitu ya. Kok tidak konsentrasi, ini pasti ada sesuatu. Ya. Kita sebagai pengajar, sebagai guru kita juga bisa melihat ya, perilaku dari anak-anak didik kita. Kalau yang namanya orang yang sehat, orang yang sungguh-sungguh belajar gitu ya. Tapi ini kok ngantuk, ini kok tidak fokus, ini kok begini. Dan Pak Kristiawan katakan, sering kali sekarang ini. Mesti jawabannya karena lihat film porno, karena ketagihan film porno. Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Kalau kita melihat di sini saya tuliskan di bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau di dalam Alkitab yang kita baca tadi, di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu? Ini artinya apa sih? Sebetulnya ini sebuah pertanyaan retoris ya. Pertanyaan retoris itu berarti sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Atau tidak tahukah kamu? Kalau menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya orang di Korintus itu sudah tahu apa belum? Sudah tahu kok nanya. Gitu ya, kalau anak-anak sekarang udah tahu kok nanya gitu ya. Ya memang. Jadi sebenarnya
sebenarnya mereka sudah tahu. Makanya Rasul Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu? Jadi ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya sudah tidak perlu dijawab, makanya disebut pertanyaan retoris itu tadi. Ya. Sebetulnya mereka sudah tahu karena selama perjalanan misi, selama Rasul Paulus ada di Korintus, mengajarkan bagaimana tentang hidup di dalam Tuhan, hidup penuh dengan kekudusan. Gitu ya. Tetapi ketika dia pindah ke tempat lain untuk pelayanan, jemaat ini goyah. Karena lingkungan, karena pengaruh yang luar biasa. Bukan pengaruh yang baik, tetapi pengaruh yang buruk dan jahat. Dan kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Maksud saya ini bahasa yang mungkin lebih sederhana, supaya kita selalu mengingat Bapak, Ibu, dan Saudara. Atau tidak tahukah kamu, atau kata lain, jangan lupa gitu ya. Rasul Paulus sebetulnya mau ngomong begitu. Mbok ya jangan lupa, kamu ini orang percaya, orang Kristen. Biarlah dalam kehidupan kita ini jangan pernah lupa. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepada, di situ dikatakan, tubuhmu adalah tempat tinggalnya siapa? Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Allah, Roh Kudus. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hati kita yang gelap, kehidupan lama kita yang begitu jahat, Roh Allah, Roh Kudus melahirbarukan kita. Maka kita jadi memahami, mengerti bahwa sekarang ini aku adalah ciptaan baru. Maka kita harus selalu tahu dan sadar tubuh kita ini adalah tempat bait Roh Kudus. Kemudian selanjutnya dikatakan, diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Seringkali kita katakan, wah tapi kalau masalah hal-hal yang menyenangkan, kenikmatan, kok sulit ya Bu? Gitu ya. Makanya kalau kita baca di ayat yang ke-12, Rasul Paulus juga mengajarkan tentang masalah makan. Kalau orang punya selera makan boleh. Wah aku senangnya ini boleh. Tapi Rasul Paulus juga katakan, apakah semua makanan itu kemudian berguna untuk kita? Itu pertanyaannya. Duren, sate kambing, terus bir, misalnya gitu ya. Ada orang yang habis makan sate kambing, terus makan apa tadi, durian, terus minum bir. Kira-kira bapak-bapak setelah makan jadi apa? Ya. Jadi kenapa ini masalah percabulan berkaitan dengan selera makan? Ada nafsu makan. Ya Tuhan memberikan nafsu, kita nafsu makan. Nah nafsu seksual itu ya memang diberikan Tuhan. Ketika Allah menciptakan manusia begitu sempurna di kitab Kejadian. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Loh, nafsu seksual itu kan memang dari Tuhan, Bu. Iya, betul Bapak, Ibu, dan Saudara. Betul. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus ingin mengajar kita. Kita tidak seperti orang-orang dunia. Kita tidak seperti orang-orang yang tidak kenal Kristus. Mengumbar hawa nafsu mereka. Bagaimana orang-orang bisa terjerat di dalam hawa nafsu seksual yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Wah lah tapi gimana Bu, kan itu seperti makan ya. Ini nafsu makan,
Ini nafsu seksual. Jadi jemaat itu juga bisa berdebat, jemaat eyel-eyelan enggak bisa menerima gitu ya. Rasul Paulus mengajar, firman Tuhan ini mengajar kepada kita. Nafsu seksual diberikan Tuhan. Nafsu makan diberikan Tuhan. Tetapi bagaimana kita menggunakan itu? Kira-kira seperti itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebab tubuh kita ini bukan milik kita. Ketika kita terima Yesus, ketika roh Allah ada di dalam tubuh kita ini, di dalam hati kita ini, maka sekarang kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa menggunakan tubuh kita ini sapenae dewe. Seenaknya kita sendiri. Sebab kita sekarang adalah milik Tuhan. Karena itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 dan 10 di situ dikatakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis itu seperti apa Bapak Ibu? Singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi kamu tuh sebetulnya tahu. Harus tahu, harus sadar. Sebab ada banyak orang ketika melakukan kejahatan kemudian mengatakan, saya khilaf. Ketika sudah memperkosa, ketika sudah kemudian melakukan kejahatan, yang terucap adalah, saya khilaf, saya tidak sadar. Waktu itu. Tetapi 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 katakan, sadarlah, itu yang dikatakan kata itu dulu Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berarti dalam kehidupan kita ini kita tidak boleh lengah. Selalu sadar, selalu tahu bahwa iblis senantiasa mengaum-ngaum ingin menjatuhkan kita. Apalagi berkaitan dengan masalah nafsu ini tadi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin kita katakan, aduh firmannya kok begitu ya Bu. Ya, memang ini menjadi sebuah pengajaran dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus mengingatkan juga satu ayat di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Bagaimana Tuhan Yesus ketika melihat gereja, ketika rumah Tuhan, bait Tuhan. Ada banyak pedagang, Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus katakan, aku akan menjadikan rumahku ini sebagai rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sebagai sarang apa? Penyamun. Ini menjadi peringatan juga bagi kita. Tubuh kita ini, hati kita ini jangan menjadi sarang. Sarang apa? Bukan sarang nyamuk. Sarang penyamun. Penyamun itu berarti segala sesuatu yang jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya tidak sedang menggurui Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi ketika saya mendengar, saya memperhatikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya sudah bergumul terlebih dahulu. Tuhan, Engkau yang tahu hatiku. Tuhan, Engkau yang tahu setiap bagian tubuh, organ tubuh, karena Engkau yang menciptakan. Dan saya sudah ditegur. Bagaimana saya harus menggunakan mata, telinga, seluruh anggota tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, biarlah bait atau rumahku menjadi rumah doa. Hidup kita menjadi, hati kita menjadi rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Karena itu di dalam terjemahan sederhana dikatakan, jangan lupa bahwa tubuhmu, di situ dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, ibarat ruang maha kudus untuk roh Allah. Saya membaca juga ada sebuah artikel yang mengutip juga ini ya. Saya baru tahu ketika mencari referensi. Ternyata ada sebuah terjemahan yang mengatakan jangan lupa, selalu ingat, selalu sadar bahwa tubuhmu ibarat itu berarti seperti
ruang maha kudus untuk roh Allah. Tidak cuma ruang kudus ya, ruang maha kudus untuk roh Allah. Kita tidak diingatkan lagi ketika yang lalu. Lah tapi yang lalu tuh Bu, saya menggunakan tubuh saya ini untuk minum-minuman keras. Itu sudah lalu. Ya. Tetapi ketika kita sudah terima Yesus, kita sungguh-sungguh bertobat, kita lahir baru. Aku menjadi ciptaan baru. Itu startnya di situ, mulainya di situ. Mulai itu berarti tubuh kita ini sekarang menjadi ruang maha kudus untuk roh Allah. Ini tidak main-main Bapak Ibu dan Saudara. Ini tidak main-main. Ketika saya mendapatkan referensi ini, ya ampun ini kata-katanya ruang maha kudus untuk roh Allah. Bagaimana roh Allah itu akan tinggal dalam hidup kita. Bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan Saudara. Kalau memang tubuh kita ini berkenan dan kudus, beres, bersih. Ya. Tadi kalau Tuhan Yesus menggambarkan, ini rumah Tuhan kok malah jadi untuk jualan gitu ya. Malah jadi sarang penyamun. Berarti kita harus selalu membereskan dalam hidup kita ini. Bagian tubuh mana, bagian hati mana, yang itu tidak kita jaga, tidak layak untuk ruang Maha Kudus, roh Allah. Yaitu rohnya yang sudah kamu terima dan tinggal dalam dirimu. Artinya tubuhmu bukan lagi milikmu sendiri. Jadi ini ada terjemahan yang lain, terjemahan sederhana Indonesia katakan tubuhmu bukan milikmu sendiri. Kenapa menjadi milik Allah? Karena sekarang menjadi tempat ruang Maha Kudus bagi roh Allah. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya Bapak Ibu dan Saudara, mari kita melihat di dalam kehidupan kita ini untuk kita lebih lagi mempersembahkan tubuh kita ini. Next, slide berikutnya. Karena itu kalau kita melihat mulai ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20 tadi, bagaimana Rasul Paulus ini sebetulnya mengkritik jemaat di Korintus waktu itu. Aku tuh sudah mengajari kamu, aku tuh sudah memberikan pengajaran-pengajaran, tetapi kenapa kok kamu bisa seperti itu? Ya. Jatuh dalam kejahatan seksual, jatuh dalam percabulan. Nah, nasihat Rasul Paulus dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20, di ayat yang ke-15 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Ada terjemahan yang lain mengatakan bukan anggota Kristus tetapi anggota tubuh Kristus. Ini nasihat Rasul Paulus yang pertama. Jadi tubuh kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Tubuh ini juga mewakili seluruh kehidupan kita. Dan seringkali orang kurang memahami bahwa kita nanti ya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, tubuh jasmani kita ini memang kalau orang sudah meninggal dipanggil pulang oleh Tuhan, mau cakepnya seperti apa, mau cantiknya seperti apa, mau sehat seperti apa. Kalau orang sudah meninggal, jadi apa Bapak Ibu dan Saudara? Kembali ke tanah, memang ini jasad kita, jasmani kita. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan kita diajar. Kenapa tubuh ini selama kita hidup ini harus dijaga? Bapak, Ibu, dan Saudara, harus terus dihargai, dijaga. Kenapa? Sebab nanti ada kebangkitan tubuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada kebangkitan tubuh rohani ini. Ini yang menjadi sebuah pengertian yang tidak ada di kepercayaan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi bukan tubuh jasmani kita ini, bukan ya. Tubuh rohani, tubuh kita ini diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh rohani di dalam mana? Kekekalan,
Bapak, Ibu, dan Saudara. Itu nasihat Rasul Paulus yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-17. Mari kita perhatikan bersama ayat yang ke-17. Orang percaya sudah disatukan secara rohani. Mari kita lihat ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Berarti roh Allah dan roh kita menjadi satu. Ini pengertian yang luar biasa antara ayat 15, 16, 17. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu nasihat Rasul Paulus yang ketiga. Dan yang keempat, ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini kita belajar bersama. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Ya, tadi saya sudah katakan kita menjadi milik Allah. Ketika kita terima Yesus, tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Nah, sekarang tubuh ini diapakan gitu ya? Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Wah, ini kalau mau dijelaskan, wah panjang banget. Ya, tubuh tadi kan tidak cuma yang kelihatan ini tuh, termasuk organ di dalamnya. Kalau kita mau ngomong mata, bagaimana memuliakan Tuhan? Wah, ini penerapannya banyak sekali ya. Berarti kita tidak kemudian melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Kita gunakan mulut kita untuk apa? Memuliakan Tuhan. Kita gunakan untuk apa? Tangan kita, kaki kita, pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Waduh, luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena itu slide yang selanjutnya. Mari kita lihat di Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kenapa saya tambahkan ayat ini? Ini senada gitu ya. Apa yang dikatakan Rasul Paulus. Sebuah ayat yang sudah sangat kita kenal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kalau ini dipakai awalan pengantarnya, demi kemurahan Allah. Sebentar kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Dengan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus dan seluruh kehidupannya dicurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Di Roma pasal 2 yang ke-12 dikatakan demi kemurahan Allah. Kita ini kalau tidak ada kemurahan Allah tidak tahu apa jadinya kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya tulis di situ, bukan sekedar formalitas. Nah, ini perlu juga ditambahkan. Kenapa? Ketika kita beribadah, orang bisa memuji Tuhan di gereja. Kenapa perlu kita tambah ayat Roma 12 ayat yang pertama? Sehingga ketika kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan, di sini kita katakan puji Tuhan, haleluya. Nanti di rumah, loh orang lihat, loh kok kata-katanya kok jenis-jenis binatang kok keluar di rumah gitu ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Lah ini bukan ibadah yang sejati. Jadi di Roma pasal 12 ini menunjukkan, mengajar dan mengajak kita. Persembahkanlah tubuhmu lebih lagi gitu ya. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, di situ dikatakan yang hidup dan yang berkenan. Jadi kalau kita beribadah di sini menggunakan anggota tubuh kita untuk mengangkat tangan memuji Tuhan di rumah, ya mestinya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat dengan tangan kita ini.
Maka itu menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Oh, seperti itu toh orang Kristen itu. Ini ibadahnya sejati, memang betul-betul sejati, murni. Mau di dalam gereja, mau di luar gereja, kita menggunakan seluruh tubuh dan seluruh anggota tubuh, organ tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Maka saya tuliskan di situ. Dampak ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu akan direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh betul, orang itu tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Tubuhnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika di gereja mengangkat tangan untuk memuji Tuhan, di rumah dia gunakan tangan itu untuk menolong, untuk membimbing, untuk menghapus air mata dari teman yang sedang bersedih. Ketika di gereja kita bisa mengucapkan kata-kata haleluya. Di rumah kita bisa mengatakan kata-kata penghiburan dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, perilaku sehari-hari kita adalah cerminan dari ibadah kita. Karena itu sore hari ini, next selanjutnya, sebagai kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang percaya yang tahu dan paham bahwa kita harus menghargai, menjaga, dan mempersembahkan tubuh kita ini secara menyeluruh, baik anggota tubuh dan organ-organ tubuh demi kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kedua, orang percaya harus berkomitmen menjadikan anggota-anggota tubuhnya untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, orang percaya harus dapat merefleksikan ibadahnya yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita akan bersama-sama